Saudara yang kekasih, saat ini kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita akan baca ayat-ayat ini. Saya akan bacakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu menggoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah kasih Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan namanya. Saudara yang kekasih, kalau kita baca firman Tuhan dari satu perikop ini, atau dari chapter ini, dari kisah ini, di chapter 9, di bab 9 ini, saudara yang kekasih, di pasal 9 ini menceritakan bagaimana orang buta sejak lahirnya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah orang yang buta sejak lahirnya. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ini tidak ada cerita lain, hanya menceritakan tentang orang buta ini. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, saudara kekasih, kita melihat bahwa Tuhan Yesus, Dia selama 3,5 tahun, Dia telah melakukan pelayanan yang begitu luar biasa untuk menyatakan dirinya Dia yang adalah Mesaya, yang adalah juru selamat dunia, yang adalah Allah. Dan kalau kita lihat di pasal 8 sebelumnya, kita melihat bagaimana Yesus sedang berkhotbah, ya, Dia sedang berbicara, saudara, di bait Allah. Ya, di bait Allah, dan banyak orang yang mendengar Dia. Tetapi saudara yang kekasih, banyak penghasut juga Yesus. Sehingga akhirnya orang-orang ini mereka menolak perkataan-perkataan Yesus atau menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesaya, sebagai juru selamat, dan bahkan mereka melemparkan batu kepada Yesus. Itu kalau Anda baca di kitab Yohanes 8 ayat yang terakhir, di situ dikatakan bahwa mereka melemparkan batu kepada Yesus. Nah, saudara, ini peristiwa telah terjadi. Yesus tidak mau didengar oleh orang banyak ini karena ada hasutan-hasutan. Nah, kalau di pasal 9 ini, saudara yang kekasih, bagaimana ini terjadi pada hari Sabat. Dan Yesus menyembuhkan orang buta ini di hari Sabat. Kalau kita baca di Yohanes 5 sebelumnya, saudara, Yohanes 9 ini, di mana Yesus juga menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Dan itu juga dilakukannya pada hari Sabat. Nah, kita tahu orang Yahudi, mereka percaya kalau hari Sabat itu tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Itu hari yang kudus, hari buat Tuhan. Tetapi Yesus sudah datang ke dunia ini, saudara yang kekasih. Dan Yesus, Dia datang ke dunia ini, dan Dia membuat sesuatu pembaharuan di dalam umat Tuhan. Makanya ada kitab ini disebut kitab Perjanjian Baru. Yesus, Dia Tuhan. Dia bisa melakukan apa aja setiap hari, setiap waktu. Amin. Saudara yang kekasih. Saudara, kalau engkau sakit, terus hari Sabat nggak bisa disembuhkan. Saudara, kita mau menahan sakit itu sepanjang hari. Saudara, karena nggak bisa disembuhkan.
Nah, karena nggak bisa bekerja kan hari Sabat. Dan Yesus datang untuk umatnya. Dia mengasihi umatnya. Dia mengasihi se-entire dunia ini, saudara. Seluruh dunia ini dia mengasihi. Untuk itu dia mau menyatakan kemuliaannya lewat kasihnya. Saudara, kemuliaan Allah dikatakan di kitab Amsal. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Tetapi Allah, dia mau membuka rahasianya kepada kita. Saudara, kalau berbicara rahasia Allah, itu berbicara tentang diri Allah. Dan salah satu yang Allah miliki adalah kuasanya. Dan dia mau menyatakan kuasa itu kepada dunia, saudara. Untuk itu, saudara yang kekasih, kalau kita lihat di ayat 1, kita perhatikan di sini kita lihat. Kita akan belajar bagaimana kasih Allah itu memuliakan dia. Memuliakan namanya. Kita lihat. Di ayat 1. Ayat 1 ini ayat 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saudara yang kekasih, pada waktu Yesus, dia sedang lewat ya di dalam satu perjalanan, tiba-tiba dia melihat ada orang buta sejak lahirnya. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah Yesus kebetulan lewat di situ dan dia melihat orang buta itu? Jawabannya adalah tidak. Karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Saudara, dia tahu segala sesuatu. Saudara berbicara tentang waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Orang ini adalah anak muda. Kalau Anda baca di satu pasal ini, ke bawah Anda akan mengetahui bahwa orang ini adalah orang muda. Orang muda ini sejak lahir dia sudah buta. Berbicara tentang buta, berbicara tidak bisa melihat. Berbicara tentang tidak punya visi. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus punya visi. Kita harus punya goal. Apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Salah satu contoh adalah seseorang yang bekerja di satu perusahaan. Kalau dia tidak punya visi, dia hanya bekerja itu-itu aja. Dia puas dengan gaji yang naik, ya karena perusahaan itu untung, ya gajinya dikasih naik lah, yang sedikit itu. Terus tahun depan dikasih naik lagi. Dan banyak orang puas sampai di situ. Tetapi ada orang-orang yang tidak puas. Artinya dia punya goal dalam hidup ini. Ada yang dia targetkan di dalam hidup ini. Dan untuk mencapai goalnya, ada misi yang harus dia lakukan. Atau ada rencana-rencana yang harus dia buat untuk mencapai goal. Berbicara tentang anak muda ini, dia tidak punya visi. Dia tidak punya tujuan. Karena dia nggak bisa melihat. Matanya buta. Saudara yang kekasih, dia punya tangan. Tapi dia tidak bisa mempergunakan tangannya secara maksimal. Dia punya kaki. Tetapi dia tidak bisa menggunakan kakinya secara maksimal. Karena kalau dia mau ambil minum, seumpama minum itu ada di depan dia. Dia nggak bisa ambil secara benar. Mungkin dia ambil di tangan kanan. Tangan kanannya dia mau pegang di depan itu. Nggak tahu minumnya ada di sebelah kiri. Nah, ini orang buta. Dia tidak bisa maksimal melakukan apa yang dia kerjakan. Apalagi mau mencapai tujuan. Gak bisa, saudara. Saudara yang kekasih. Tuhan mau supaya kita mempunyai tujuan di dalam hidup ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya Tuhan mau kita berjalan di dalam tujuan yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Kenapa harus tujuan Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita pergi, yang menjadi tujuan kita? Karena tujuan Tuhan adalah tujuan yang paling hebat atau tujuan yang paling luar biasa di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Tuhan, dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah Omega. Dia sudah ada di depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dia tahu ada serangan-serangan musuh di depan kita. Karena dia Allah. Dan dia Allah yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berjalan di dalam rencananya. Dan rencananya adalah rencana yang luar biasa, yang sempurna bagi kita. Nah, untuk mencapai rencana Allah, tujuan Allah, kita harus hidup di dalam rencananya. Jadi ada tujuan Tuhan, dan kita harus berjalan di dalam rencana Allah. Kalau kita keluar dari rencana Allah, saudara, kita nggak akan sampai kepada tujuan Allah. Dan tujuan kita
manusia, ya, itu hanya sampai terbatas pengetahuan kita, yang kita tidak pernah mengerti hari depan kita seperti apa, dan kita tidak pernah tahu musuh-musuh kita akan menyerang kita seperti apa. Nah, ini satu gambaran tentang rencana Allah dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan orang buta ini, dia nggak bisa lihat. Untuk itu hari ini Tuhan mau membukakan mata hati kita. Dia mau membukakan kepada kita mata rohani kita, supaya kita dapat melihat tujuan Allah dalam hidup kita. Dan kita dapat berjalan di dalam rencana Allah, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Allah tentukan bagi kita. Dan saudara, kau harus percaya, rencana Allah, tujuan Allah dalam kehidupan kita adalah kemenangan buat kita. Haleluya. Dan kalau kita melihat nomor 2 atau ayat 2, coba tolong dibuka. Di situ dikatakan bahwa murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jadi Yesus dalam perjalanan bersama-sama dengan muridnya, dan muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini yang buta atau orang tuanya? Nah, saudara, ada satu peristiwa, yaitu peristiwa di kolam Bethesda yang tadi saya katakan, di mana Yesus menyembuhkan lelaki pria di kolam Bethesda itu, saudara. Dan Yesus berkata kepada pria itu, supaya dia pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau dia berbuat dosa, dia akan mengalami penyakit yang lebih hebat lagi daripada yang dia alami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, pada waktu Yesus berbicara kepada seorang wanita pelacur, saudara, pada waktu itu dia mau dirajam pakai batu. Nah, ini kisahnya ada, saudara, di kitab Yohanes juga. Ya, dia mau dirajam pakai batu, dan apa yang terjadi, saudara? Ya, Yesus tidak melemparkan dia pakai batu. Orang-orang banyak itu dikatakan, kalau engkau tidak berdosa, engkau lebih dulu lempari dia pakai batu. Dan akhirnya tidak ada satupun yang melemparkan batu kepada dia. Dan Yesus berkata, aku pun tidak akan melakukan yang buat engkau. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata kepada dia, di akhir ceritanya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti dengan kata lain, bahwa wanita ini adalah wanita yang berdosa. Ya, dan pria yang di kolam Bethesda itu juga adalah orang berdosa. Tetapi murid-murid, itulah sebabnya murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anaknya? Dan Yesus menjawab, bukan orang ini sendiri atau orang tuanya. Ya, sehingga ia dilahirkan buta. Tetapi ayat 3, coba kita lihat ayat 3. Dikatakan adalah jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara, ayat 2 tadi ayat 2 berkata, murid-murid bertanya, dan ayat 3 Tuhan menjawab. Tuhan berkata bahwa bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, pertanyaan saya, apakah kedua orang ini, orang tuanya, ya, ibu atau bapaknya, ya, dan anak ini, apakah mereka bukan orang berdosa? Saudara, kalau kita belajar di kisah ini, Anda baca sampai di akhir cerita, orang ini adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus berkata bahwa bukan orang ini yang berdosa dan bukan orang tuanya? Apa maksud perkataan Yesus ini? Nah, saya mau proof ke Anda bahwa semua kita telah berdosa. Coba kita buka di kitab Roma 3 ayat 23. Kita lihat di sini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini jelas. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang tidak berdosa. Tetapi statement Yesus ini, dia mengatakan penyakit ini ada bukan karena dosa orang tuanya dan bukan juga dosa anaknya. Nah, jadi apa yang menyebabkan penyakit ini? Saudara yang kekasih, kita lihat lagi di kitab Roma 6 ayat 23, tolong dibukakan sekali lagi. Kita lihat di sini dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, upah dosa ini ialah maut. Kalau orang berbuat dosa, akibatnya maut. Ya, tetapi orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, tadi dikatakan, memperoleh kehidupan yang kekal.
Jadi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi kalau kita diselamatkan, bukan karena kita tidak berbuat dosa, tapi karena kasih karunia Allah buat kita. Ya, kita diampuni dosa kita, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang kekasih, orang ini belum menerima kasih karunia Tuhan. Orang ini belum pernah menerima Tuhan Yesus, tetapi dia kena penyakit. Nah, saudara, banyak interpretasi yang coba menjelaskan kisah ini, khususnya di ayat 3 ini. Ya, interpretasi yang menyatakan bahwa bahwa ada penyakit karena dosa, ada penyakit karena bukan dosa. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar dari firman Allah, orang ini adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Yesus menyebut dia, bukan dia yang berdosa, dan bukan juga orang tuanya. Dan dari mana asal penyakit ini? Nah, kalau kita lihat di Yesaya 53 ayat 4, tidak usah dibuka, tetapi Anda sudah tahu kalau perjamuan kudus, itu selalu saya dan Pastor Doni mengingatkan ayat itu. Nah, ayat itu dikatakan bahwa di Yesaya 53 ayat 4, saudara yang kekasih, dikatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ya, jadi perhatikan, itu bahasa Indonesia, penyakit kita ditanggung oleh Tuhan. Kesengsaraan kita dipikul oleh Tuhan. Ya, saudara, ini berbicara di ayat 4 ini, berbicara kalau kita lihat di New Living Translation, ya, dikatakan di sana, saudara, kalau saya bahasa Indonesia kan, itu dikatakan berbicara tentang penyakit, itu berbicara tentang duka, saudara. Duka, orang kalau kena penyakit pasti berduka. Dan dikatakan juga, saudara yang kekasih, jadi kalau pakai bahasa Indonesianya adalah dukamulah yang ditanggung. Kesengsaraanmu yang dipikul. Kesengsaraan di sini berbicara, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan sorrow, pain, ya. Berbicara tentang, kalau bahasa Indonesia berbicara tentang yang satu duka, yang satu derita. Jadi kalau bahasa Indonesianya begini. Dukamulah yang ditanggung, deritamulah yang dipikul. Ya. Jadi duka berbicara sorrow, derita itu berbicara pain. Nah, saudara yang kekasih, nah kalau orang berduka, dia berduka karena dia sakit, saudara yang kekasih. Ya, dia sakit, stres, ya. Nah, ini masuk dalam kategori sorrow atau kesengsaraan. Ya. Saudara yang kekasih, bukan kesengsaraan, berbicara penyakit, ya, kalau bahasa Indonesia. Nah, saudara yang kekasih, kenapa Yesus berkata demikian? Bahwa Yesus menanggung penyakit kita, atau dia menanggung sorrow kita, saudara, duka kita, dan dia menanggung penderitaan kita atau kesengsaraan kita, atau duka kita. Kenapa, saudara? Ini dikatakan oleh firman Tuhan, pain, sakit, ya, sakit kita. Kenapa, saudara, ini dikatakan demikian? Nah, saudara berbicara tentang ayat di 53 ini, di pasal 53 ayat 4 ini berbicara tentang bagaimana kita yang hidup di dalam dosa. Bahkan di ayat di New Living Translation ini dikatakan bahwa itu terjadi, dalam kurung dikatakan bahwa sorrow dan pain itu terjadi itu karena hukuman. Ya, dari dosa yang kita buat. Setiap dosa ada konsekuensinya. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama, makanya hukumnya mata ganti mata. Saudara yang kekasih, perbuatan dosa ada konsekuensinya. Itulah sebabnya Tuhan datang, saudara. Dia menanggung konsekuensinya sehingga kita tidak menerima konsekuensi itu, tapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Dia mengampuni kita. Nah, saudara yang kekasih, berbicara tentang tentang anak muda ini dengan orang tuanya yang dikatakan bukan dosanya. Saudara, dia tidak berdosa. Ini berbicara bahwa sakit yang dia derita ini bukan karena dia bikin dosa tentang diri sendiri berbuat dosa. Nah, misalkan begini. Ya, saya perlu menjelaskan di sini karena ini kuncinya sehingga kita bisa melihat ke depan. Misalnya begini.
saya ini ya makan tiap hari makan daging, ya makan daging yang banyak setiap hari. Padahal saya ini diserang, ya diserang oleh diserang, namanya kita hidup di dunia ini, kita bisa diserang oleh berbagai macam penyakit, ya. Dan kita diserang oleh penyakit. Saya misalnya contoh, saya diserang sama penyakit. Nah, seharusnya kalau saya diserang oleh penyakit, saya harus usir penyakit itu, ya supaya pergi dari saya. Tetapi, ya pada waktu penyakit itu diserang, saya malah buka kesempatan tambah banyak. Misalnya diserang penyakit kolesterol. Saudara, saya tidak punya kolesterol. Dan ini tidak akan pernah terjadi sama saya dalam nama Yesus. Jadi cuma contoh. Ya, saya punya kolesterol misalnya. Contoh, ya. Terus diserang kolesterol. Terus saya bukan usir kolesterolnya, tapi saya makan daging terus. Saudara, artinya apa itu dia? Saudara yang kekasih, ini namanya saya berbuat dosa. Ya, tidak ada penguasaan diri. Ya, akhirnya saya kolesterolnya lengket ada di sana. Dan kenapa orang terjadi kolesterol? Pasti ada sesuatu yang dia lakukan sehingga dia menumpuk lemaknya di dalam tubuhnya. Nah, ini akibat dosa berarti. Nah, orang ini tidak melakukan itu. Tetapi, saudara yang kekasih, kenapa orang ini tidak melakukan dosa itu? Makanya Tuhan berkata bahwa dia tidak berbuat dosa. Nah, jadi dosa apa yang tadi saya katakan? Semua orang telah berbuat dosa. Dosa ini adalah dosa keturunan. Di mana firman Allah berkata, dengan satu orang yang berbuat dosa, semua kita kena dampaknya menjadi berdosa. Tetapi karena satu orang, yaitu karena Yesus, satu pribadi, karena Yesus membuat kita semua bisa diselamatkan. Ya, ada firman Tuhannya, saudara yang kekasih. Dan saudara yang kekasih, berbicara tentang dosa, ya, berbicara tentang dosa ini, jadi orang ini tidak berbuat dosa, keluarganya juga tidak berbuat dosa. Tetapi ada dosa keturunan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca di kitab Mazmur, pemazmur berkata bahwa sejak kita dikandung di dalam rahim ibu kita, kita sudah berdosa. Saudara, saya bacakan ayatnya kepada kita biar kita paham di Mazmur 51 ayat 5. Ya, itu dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi saudara yang kekasih sudah berdosa. Nah, orang ini sudah berbuat dosa. Dalam kandungan ibunya sudah berdosa. Nah, tetapi pada saat ini Yesus berkata bahwa bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya. Jadi kita paham, kita mengerti sekali arti yang Yesus maksud ini dia. Dan sungguh luar biasa, Tuhan mau menyatakan pekerjaannya. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kasih Allah itu adalah untuk memuliakan, ini judulnya, memuliakan dia, memuliakan Yesus, memuliakan namanya. Nah, Tuhan, kemuliaannya dia adalah merahasiakan segala sesuatu. Tetapi dia mau menyatakan itu kepada kita. Nah, saudara yang kekasih, salah satunya dia mau menyatakan pekerjaannya dia di dalam orang ini. Ini luar biasa. Saudara yang kekasih, orang ini adalah orang yang berdosa, dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada dia. Dengan jalan apa? Kita lihat, saudara, dengan jalan Tuhan mau menyembuhkan orang ini. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah dia mau menyelamatkan manusia. Tetapi yang Tuhan lakukan, saudara, yang pertama kepada orang ini adalah mau menyembuhkan dia dulu. Sehingga dia bisa melihat Tuhan di dalam kesembuhan ini. Kita lihat, saudara, ayat 4, dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, jadi di sini Tuhan mau supaya murid-murid mengerti ini. Supaya mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam hidup ini, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. That's why tadi saya bilang, pergi ke tujuan Allah dan berjalan di dalam rencana Allah. Nah, ini semua pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat hidup kita. Nah, Tuhan mau menyatakan pekerjaannya lewat orang ini. Dan rupa-rupanya pekerjaan Tuhan itu ada waktunya. Ada waktunya dinyatakan, ada waktunya dimulai, ada waktunya berakhir. Jadi pekerjaan Tuhan ini tidak dinyatakan setiap saat. Ada waktu start, ada waktu finishnya.
Nah, saudara, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kehidupan kita. Saudara, karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya di dalam kita. Nah, saudara, ada waktu Tuhan berikan kepada kita, yaitu kesempatan, opportunity di dalam hidup ini. Apakah kita mau mempergunakan opportunity yang ada atau tidak? Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Ada lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Saudara, ini opportunity, kesempatan. Kalau kita mau mempergunakan kesempatan ini dengan baik, kita mau mengikuti, mau mengizinkan pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudara, silakan. Tapi kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi. Tetapi keinginannya, dia mau supaya pekerjaannya dinyatakan lewat hidup manusia. Lewat hidup kita. Karena tujuan daripada pekerjaan yang dinyatakan ini adalah untuk keselamatan manusia. Dan kita lihat, saudara, kita sudah diselamatkan. Pekerjaan Tuhan sudah dinyatakan kepada kita orang yang percaya, kepada murid-muridnya. Tetapi pekerjaan Tuhan ini belum dinyatakan kepada orang itu. Dan saudara, kita lihat ayat 5. Tuhan Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, selama aku ada di dunia ini, aku terang dunia. Saudara, saya mau tanya, Yesus masih ada nggak di dunia ini? Mungkin ada yang menjawab, oh Yesus sudah nggak ada, dia sudah terangkat. Pada waktu dia bangkit, dan dia sudah terangkat naik ke surga. Dia bilang, aku pergi dan akan menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali. Setelah tempatnya tersedia, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Apakah Yesus tidak ada di dunia ini lagi? Saudara, jadi terang dunia itu udah nggak ada. No, Yesus itu ada di dunia ini. Karena dia adalah omnipresence. Yang tadi saya katakan, dia Allah Maha Hadir. Dia ada di surga, dia ada juga di dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, pada waktu Yesus, dia mau naik ke surga. Dia bilang kepada murid-muridnya, tunggu di loteng Yerusalem, karena aku akan kirim Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus ini adalah Tuhan Yesus sendiri, rohnya sendiri, yang datang kepada manusia. Dan kalau dulu Yesus berjalan secara fisik, yang bisa dilihat oleh manusia, oleh murid-muridnya. Tetapi waktu Yesus pergi fisiknya, dia pergi ke surga, dia kirim rohnya. Dan roh ini powerful, luar biasa. Kalau secara tubuh, Yesus menggunakan tubuh, Yesus nggak bisa masuk di dalam tubuh kita. Tetapi dengan roh Allah yang dikirim kepada kita, roh itu bisa tinggal di dalam kita. Katakan amin. Nah, itu adalah terang dunia, Yesus sendiri. Jadi terang dunia itu masih ada. Ada di mana sekarang terang dunia itu? Yesus itu ada di mana? Yesus itu ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, saudara, hidup orang yang percaya kepada dia, yang sudah menerima dia sudah masuk. Yang belum menerima dia, seperti orang yang tadi ini, yang orang buta sejak lahir, Yesus belum ada di dalam dia. Tetapi kalau kita yang menerima dia, yang sudah percaya kepada dia ada di dalam kita. Terang dunia itu ada di dalam kita. Jadi selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan saudara, selama engkau hidup, terang dunia itu ada di dalam engkau. Untuk itu mari, saudara, izinkan terang dunia itu memakai hidupmu, menerangi dunia yang ada di sekitarmu. Haleluya. Dan kita lihat ayat 6, saudara kekasih. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu menggoleskannya pada mata orang buta tadi. Nah, saudara yang kekasih, jadi Yesus ini dia mengambil tanah, saudara, dan dia meludah ke tanah dan dikatakan dia mengaduk ludahnya itu dengan tanah dicampurin jadi satu. Saudara, dan dia ambil, dia taruh di mata orang ini. Saudara, peristiwa ini menurut Anda peristiwa seperti apa ini? Kelihatannya kok jorok sekali ya. Kok Yesus melakukan hal yang gak masuk di akal. Ada di sini. Yang kita lihat, pernah ada seseorang yang ambil ludah, diludahin di tanah, jadi pasir, terus dia kucek-kucek, terus ditaruh di mata kita. Saudara yang kekasih, ini artinya apa? Saya cuma mau kasih tahu satu arti aja. Di sini ini berbicara tentang bahwa Yesus, kalau dia mau melakukan pekerjaannya dia melakukan dengan caranya sendiri, bukan cara manusia. Ini berbicara dengan cara Allah, bukan cara manusia. Saudara, jangan pakai cara-cara kita, yaitu pikiran kita, untuk melakukan sesuatu. Kita harus kembali kepada firman Allah. Nah, seseorang yang melakukan sesuatu menurut cara dia sendiri atau pikirannya sendiri, saya mau katakan engkau akan mentok.
Karena tidak akan terjadi sesuatu yang datang dari Tuhan kalau pakai pikiranmu. Ya, karena pikiranmu tidak akan mengerjakan pekerjaan Allah. Tetapi pekerjaan Allah akan dikerjakan oleh Allah sendiri, oleh firman-Nya. Katakan amin. Nah, saudara yang kekasih, ya, jadi berbicara tentang hal yang seperti ini, yang tidak mungkin, yang kelihatannya, waduh, itu tidak masuk di akal manusia. Itu yang Tuhan kerjakan. Untuk itu kalau Anda sedang berdoa, Anda sedang meminta sesuatu apapun kepada Tuhan, hari ini, sekarang ini, saudara, yang Anda perlu lakukan adalah meminta kepada Tuhan. Tetapi jangan ngatur Tuhan caranya bagaimana. Nah, saudara, seumpama kita berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya aku dapat pekerjaan ini yang aku minta, saudara. Yang saya minta, Tuhan, aku minta pekerjaan ini, Tuhan, supaya aku dapat memiliki pekerjaan ini. Tapi yang kita doakan apa? Tuhan, aku minta supaya pekerjaan ini aku dapatkan. Tuhan, untuk itu, marilah Engkau tolong si ini dan si itu. Sehingga pada waktu saya berbicara dengan dia, saudara, Tuhan, supaya hatinya boleh tergerak dan dia boleh menerima saya. Ya, atau kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, supaya personalianya waktu saya datang, personalianya seperti ini dan seperti itu. Kita berdoa dengan memerintah Tuhan mengikuti jalan kita untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Saudara, doa kayak gini nggak didengar, ya, karena apa? Saudara, kita meminta pakai W-nya kita. Isunya adalah Anda butuh makanan. Kalau kita seumpama butuh makanan, kita cukup doa, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku perlu makanan. Aku butuh makanan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Bukan kita berdoa, Tuhan tolong supaya kakak saya, adik saya, anak saya, orang tua saya, Tuhan gerakkan hatinya supaya kasih uang sama saya, supaya saya dapat membeli makanan. Bukan gitu caranya. Tuhan, kalau Tuhan nggak pakai mereka semua, dia punya cara lain untuk memberi engkau makanan. Amin. Isunya adalah engkau lapar. Dia bisa nggak gerakkan hati orang itu, tetapi dia kasih kamu kenyang. Dia nggak berikan kamu kenyang, tapi dia bisa kasih makanan tiba-tiba ada di meja. Bisa nggak? Bisa. Karena dia Allah Maha Kuasa. Nah, jadi jangan pakai nalar kita. Di dalam melakukan pekerjaan Allah, Anda harus punya hubungan dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Untuk itu orang percaya harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ya, berulang-ulang saya sudah khotbahkan bahwa Roh itu hanya bekerja kalau ada firman Allah. Roh Kudus bisa bekerja kalau ada firman Allah. Jadi, Roh Kudus ini akan memimpin kita kalau ada firman Allah. Ya, di dalam kehidupan kita membuat firman-firman itu terjadi. Nah, kita harus peka dengan pimpinan Roh Allah ini dia. Sudah ada firman, tapi firman itu tidak akan terjadi kalau tidak ada Roh Allah yang membuatnya terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus punya hubungan dengan Roh Allah, kita harus punya hubungan dengan firman Allah. Haleluya. Ya, saudara. Jadi pada waktu Yesus mengoleskan mata kepada orang buta ini, perhatikan di ayat 6. Orang buta ini nggak melawan. Dia diam saja. Artinya dia mulai mengikuti, saudara, apa yang menjadi pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak memberontak. Dia nggak bilang, waduh, ini apa ya? Apa-apaan ini? Ada apa nih yang kena di mata saya? Seperti itu lembek-lembek. Seperti itu lembek-lembek. Ya, karena ada ludah. Terus ada pasir di situ ya. Ada tanah. Ini lembek-lembek. Ada apa ini? Saya nggak mau ini dia. Ini belum pernah saya alami. Tapi dia taat. Saudara, luar biasa. Saudara yang kekasih, perlu ketaatan pada waktu Yesus berbicara kepada kita walaupun tidak masuk di akal kita. Ya, dan kita lihat ayat 7. Ya. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam yang artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Pertanyaan saya, pada waktu Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Apakah matanya sudah melek? Belum, ya. Karena di sini dikatakan, maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek atau sudah terbuka. Saudara, bayangin, ini orang buta, ya. Tuhan suruh pergi ke kolam Siloam. Saudara yang kekasih, orang ini dia bergerak. Ingat Pastor Doni khotbah minggu yang lalu adalah
Tuhan tidak sit with sitter. Tuhan tidak duduk-duduk dengan orang yang duduk-duduk saja. Tetapi Tuhan move with movers. Tuhan bergerak dengan orang yang mau bergerak. Saudara, secara manusia, orang buta ini, tadi yang saya katakan, emang dia tahu kolam Bethesda. Dia bisa pergi ke kolam Bethesda. Tidak diceritakan, kolam Siloam. Tidak diceritakan bagaimana dia pergi ke kolam Siloam. Tetapi saya percaya, Roh Kudus yang menggerakkan dia, membawa dia tiba di Siloam. Amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Saudara, jangan pakai akal kita. Pada waktu Tuhan move kita, waktu Tuhan menggerakkan kita, Anda harus mengikuti pergerakan itu. Karena Tuhanlah yang akan memimpin Anda. Yang tidak mustahil, saudara. Yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Allah. Untuk itu, pada waktu Roh Kudus menggerakkan Anda harus ikuti. Firman Allah ini masuk di akal atau enggak masuk di akal? Ya memang tidak masuk di akal sesungguhnya firman Allah ini. Anda harus patuh, obey. Saudara, ikutin itu. Dan apa yang terjadi? Sekembalinya dia dari Siloam, matanya sudah melek. Amin. Saudara yang kekasih, mujizat terjadi. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, sesulit apapun keadaanmu, situasimu, saya mau katakan, Tuhan sanggup membuatnya menjadi kenyataan. Selalu ada jalan keluar di dalam Dia. Haleluya. Ayat yang terakhir, silakan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Ini masih di perikop yang sama, Yohanes 9. Ya. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Nah, jadi saudara yang kekasih, orang ini, jadi dia akhirnya dia datang kepada orang banyak, dia mempertunjukkan dirinya bahwa dia sudah disembuhkan. Dan banyak orang percaya, orang kenal dia. Dia kan adalah orang buta sejak lahir. Tetapi ada orang juga yang agak ragu-ragu, mungkin bukan dia. Dan akhirnya saudara mereka pergi ke orang tuanya dan mengetahui bahwa benar-benar dia adalah anak yang buta sejak lahir. Dan mereka membawa orang ini kepada orang Farisi. Dan orang Farisi Anda sudah tahu mereka menentang Tuhan. Dan mereka berkata, ini hari Sabat. Dia bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak mungkin ya melakukan perbuatan yang seperti ini di hari Sabat karena mereka mengikuti kepercayaannya mereka. Tetapi saudara yang kekasih, kita lihat di sini mereka akhirnya mengusir orang ini karena mereka tidak percaya. Tetapi saya tahu ada orang banyak yang lain pasti percaya. Cuman karena orang-orang Farisi ini mereka membuat ya alasan-alasan sehingga menutupi seolah-olah Yesus akhirnya tidak dimuliakan. Nah, ayat 36 jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Jadi setelah diusir, Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dia bilang, siapa itu Tuhan? Dan ayat 37. Tapi perhatikan 36. Dia sudah memanggil Tuhan. Ya. Dan ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Oke, saudara yang kekasih, pertama, ya, pria ini dia tidak kenal kepada Tuhan. Pada waktu pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia, saudara, dia bergerak, ya, dia bergerak, saudara yang kekasih. Dia bisa melihat yang tadinya dia nggak kenal Tuhan, dia jadi bisa melihat Tuhan. Saudara yang kekasih, sehingga dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, pada waktu pekerjaan Tuhan dinyatakan ada dua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kesembuhan, ya, yang kita lihat. Artinya, kutuk sorrow atau pain itu dia, saudara, yang berada di dalam orang berdosa. Ya, itu diangkat pada waktu dia percaya kepada Tuhan. Itu pada waktu dia bergerak dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Sorrow dan pain itu harus pergi di dalam hidupnya. Kutuk diangkat di dalam hidupnya. Saudara, punishment diangkat di dalam hidupnya. Saudara yang kekasih. Dan apa yang terjadi setelah itu, saudara yang kekasih, bukan hanya itu yang terjadi. Saudara yang kekasih, bukan hanya dia disembuhkan secara badaninya, tetapi jiwanya juga diselamatkan. Kita lihat di sini bahwa dia berkata, Tuhan, dia memanggil Tuhan dan dia menyembah kepada Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan dinyatakan untuk dua hal ini, yaitu untuk mengangkat pain, sorrow itu dia, atau mengangkat sakit penyakit, kesengsaraan kita. Dan yang berikutnya adalah
keselamatan diberikan kepada kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah orang Kristen sudah di dalam Tuhan tidak mengalami sakit penyakit? Atau tidak mengalami yang namanya pain dan sorrow ini? Saudara yang kekasih, bisa nggak terjadi kalau orang sudah di dalam Tuhan? Seharusnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, saudara, jiwa kita udah selamat. Tahu jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan emosi kita. Itu sudah inline dengan firman Allah. Artinya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh ini akan mengikutinya. Saudara, akan diperintah oleh jiwa ini. Nah, tetapi kalau jiwa kita ini, ya saudara, kita tidak mengikuti perintah Allah. Tidak mengikuti firman Allah. Saudara, jiwa kita ini yang harusnya sudah diselamatkan, akhirnya keluar, saudara. Ya, berbicara tentang keselamatan kekal nanti masuk surga, iya, ya dan amin. Tetapi di dunia ini berbicara tentang jiwa ini dia harus diselamatkan tiap hari. Karena kalau tidak diselamatkan tiap hari, saudara, di situ iblis bisa masuk, bisa berpijak di jiwa kita. Roh kita nggak bisa, roh kita kepunyaan Allah. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan masuk di roh kita, ya. Dan Tuhan beri makan firman Allah lewat roh kita. Jadi roh kita jadi kuat, kuasai jiwa kita. Tetapi kalau jiwa kita ini dia, tidak ada firman Allah, tidak ada dikasih firman Allah di roh kita, jiwa ini saudara jadi kerdil. Jiwa ini tidak punya kemampuan untuk melakukan firman Allah. Karena tidak ada firman Allah di rohnya. Nah, perhatikan sama saya. Saya berdoa supaya kita memahami ini yang saya katakan. Dan Anda akan belajar di sini lebih dalam lagi pada waktu Anda masuk di sel-sel group. Untuk itu saya himbau supaya masuk di kelompok-kelompok sel. Yang belum masuk di kelompok sel, masuk. Karena Anda akan pergi lebih dalam dengan khotbah saya hari ini. Mungkin Anda nggak mengerti secara menyeluruh khotbah saya ini, tapi kita akan mengerti pada waktu kita masuk di kelompok sel. Pergi ke iccnj.net. iccnj.net. Di situ ada jadwal. Ya, ada jadwal sel-sel grup, Anda boleh pilih sel grup yang mana yang sesuai dengan Anda. Ya, ada 21 sel grup di sana. Silakan pilih, ada jam-jamnya yang sesuai dengan waktu Anda. Sehingga kita bisa pergi belajar lebih dalam lagi di sana. Nah, saudara yang kekasih, jadi sekali lagi, saudara yang kekasih, laki-laki ini atau orang buta ini, dia menerima dua hal. Dia menerima kesembuhan dan dia menerima keselamatan. Nah, orang percaya bisa nggak diserang kalau dia di dalam Tuhan? Bisa. Kalau dia tidak berjalan dengan firman Allah. Ya, bisa. Dan yang kedua, dia sudah berjalan dengan firman Allah. Jiwanya sudah penuh dengan firman Allah. Tubuhnya bisa nggak diserang? Saudara yang kekasih, bisa secara tubuh. Tapi kalau diserang secara tubuh, saudara yang kekasih, jiwanya itu akan tenang. Jiwanya ini akan menguasai tubuhnya. Ya, jadi tubuh ini bisa nggak diserang? Bisa. Bisa kena penyakit nggak orang percaya? Bisa. Saudara, penyakit dilemparkan, tapi sampai di tubuh. Kalau jiwa kita, ya, jiwa kita sudah dipenuhi oleh firman Allah, jiwa kita akan memerintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit yang menyerang tubuh saya pergi, keluar. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan saya. Karena jiwanya kuat, jiwanya ada firman. Tetapi kalau jiwanya nggak ada firman di sana, saudara, waktu penyakit itu datang, kita nggak punya kemampuan untuk mengusir penyakit ini. Penyakit dari mana? Penyakit datang dari dunia ini. Akibat daripada dosa. Itu maut. Itu konsekuensinya itu. Dan salah satunya adalah penyakit. Saudara kekasih. Tetapi ingat baik-baik, penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Sorrow dan pain kita telah ditanggung dan dipikul oleh Dia. Untuk itu, kalau ada pain yang coba dilempari di tubuh kita, atau ada sakit penyakit, penderitaan yang coba dilemparkan, lawanlah itu dia. Jiwa kita harus kuat untuk melawan semua yang diserang di tubuh kita. Dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti engkau akan mengalami kemenangan. Untuk itu yang sakit yang datang pada hari ini, disebabkan mungkin kalau Anda keluar dari firman Allah, masuk kepada firman Allah, minta ampun sama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kesembuhan menjadi milikmu. Kalau ada jalan-jalan yang tertutup, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, masuk di dalam rencana Allah. Dan engkau akan menemukan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa sehingga jalan keluar itu ada di dalam hidupmu. Dan yang sakit pada hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda belum pernah mengundang Dia,
Hari ini ada dua hal yang akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau sakit, engkau disembuhkan. Datang dengan pergumulan, Tuhan memberikan engkau jalan keluar. Dan Dia bukan hanya memberikan tubuhmu sehat atau penderitaan dalam tubuhmu diangkat, tetapi Dia juga memberikan keselamatan kekal, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Suatu hari nanti kita meninggalkan dunia ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, penyakit disembuhkan, keselamatan diterima. Kenapa harus dua hal ini? Kalau cuma penyakit disembuhkan, orang kalau disembuhkan dari penyakit, saudara, besok dia kena penyakit, ya, dia disembuhkan, tetapi suatu hari dia akan mati juga. Karena hidup manusia ini ada limitnya di dunia ini dia. Tetapi kalau kehidupan kekal dia peroleh, saudara kekasih, dia boleh meninggalkan dunia ini, tetapi dia akan hidup bersama-sama dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Dia mau menyatakan pekerjaannya lewat hidup kita. Dia mau menyembuhkan Anda, dan Dia mau memberikan jalan keluar kepada Anda yang sudah ada Yesus di dalam Anda. Silakan. Yang di luar Tuhan, yang ada Tuhan, tetapi Anda suka berjalan di luar Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Dan kalau Anda belum ada Tuhan, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.